Kalau menurut gue sih ini salah satu socio commerce yang paling powerful ya menurut gue. Halo guys, kembali lagi di Digital Cuan. Perkenalkan, nama gue Adi. Gua Made. Kali ini kita bakal ngebahas tentang socio commerce. Oke, apa itu Nah, social commerce? Socio commerce tuh fitur dari sosial media yang bisa berjualan, Mas. Jadi singkatannya sebenarnya sosial media commerce gitu. Kayak gitu. Jadi di profile atau di fitur si sosial medianya itu ada, kita bisa jualan, bisa berdagang di situ. Kayak e-commerce lah kasarnya. Baru ya? Gua nggak tahu sih. Nah, kalau di TikTok nih baru, Mas. TikTok. Oke. Di TikTok salah baru. satunya TikTok ada? Ada. Namanya apa TikTok apa? Namanya TikTok Shop. Oke. Nah, kalau di IG sebenarnya udah lama nih, di IG di Facebook udah lama. Oke. Gitu. Jadi kita coba ambil tentang ini aja di TikTok ya. Kayaknya yang baru lebih hype ya ini. Betul, TikTok Mas. Shop ya. Oke. Mungkin kan ini baru juga kan Mas fiturnya. Jadi kita bakal coba nih ngebedah di Oke. dalam TikTok Shop tuh ada apa aja sih gitu. Fitur-fiturnya apa nih. aja Nah, gitu. Betul, Mas. Dan mungkin buat teman-teman di ini ya, viewers atau yang sedang menjalankan UMKM juga bisa menggunakan ini karena masih tergolong baru ya. Mungkin sedang hype juga dan salah satu yang menggunakannya juga salah satu selebritis ya yang Betul. pernah menggunakannya. Oke, kita coba. Nah, ini sebenarnya di fitur-fitur TikTok Shop ini cukup lengkap banget sih, Mas. Sebelumnya kan kalau misalkan di Facebook itu biaya shipping, setahu gue sih sampai sekarang belum ada nih di Indonesia gitu. Biaya shippingnya. Dan itu perlu connect ke website kita. Jadi dia ngambil katalog dari website website kita, dikonekin ke Instagram. Nah, kalau di TikTok ini kita nggak perlu ada website, jadi cuma butuh upload produk. Ya, bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, bisa kita lihat dari sini. Di sini ada manage product, add new product, product rating. Oke, sebentar. Tadi kan bahas masalah shipping ya. Nah, shipping itu dapat datanya dari mana gitu? Menggunakan jasa apa gitu kan? Transporternya apa gitu kan? Harus jelas ya. Itu datanya dapat dari mana ya? Apa kita yang input datanya atau memang itu sudah disediakan sama TikTok Shop ini gitu? Berdasarkan dari kode pos misalkan kayak gitu kan? Gitu. Gimana nih data shippingnya gimana? Nah, mungkin ini bisa kita lihat dulu kali Mas ya. Ini gue juga baru ngoprek-ngoprek nih. Iya, karena baru kan? Nah, baru betul. Gue juga baru banget. Kalau misalkan dilihat dari sini sih, kemungkinan dia itu ini Mas, apa namanya, Masukin ya? ngemasukin sendiri sih kayak. Iya, jadi street address-nya, kontak address-nya, personnya betul. masukin, nanti keluarnya berapa ya setelah dia. Betul. Jadi kita mesti cari sendiri berapa sih shipping ke alamat customer kita, kemudian kita masukkan di sini, dan juga kita input harganya berdasarkan dari yang kita cari, transporter apa yang kita gunakan kan gitu kan. Oke, berarti belum terlalu canggih lah, ya kan. Harus Mungkin sudah nanti ngeling kemana-mana. fitur-fiturnya bakal nyusul kali Mas. Ya. Ini cukup oke banget sih sebenarnya. Oke. Nah, ya Mas, ini jadi datanya udah kita isi semua secara lengkap. Di sini ada product name, kategori, brand, terus spek core-nya, terus abis itu ada image, description, udah kayak bener-bener kayak ini ya, marketplace kalau dilihat dari sini. Variasi produknya juga ada, harga, standar lah ya. Nah, ini Oh, ini yang tadi and tentang warranty-nya. shipping warranty ya. Ternyata shippingnya udah bisa keluar ya teman-teman di sini ya. Jadi ternyata shippingnya itu by default itu dari Jakarta gitu kan. Dianggap kita dikirimkan dari Jakarta menuju ke ini ya, ke Lokasi seller. lokasi sellernya ini ya. Coba kita publish ya Mas. Oke. Apa yang terjadi? Oke, ini apa nih? Ya, ini ngolek saudara-saudara. Got it. Got it. Got it. Di suspend. Ya, ini di suspend karena ini sih. Oh ya, ini sekarang Kita kita udah belum masuk setelah kita upload dokumen. publish, jadi udah ada di manage product tadi, feature-nya ini ada sudah masuk produknya, kemudian statusnya masih di suspended. Kenapa ya? Di suspend karena kita belum nge-upload dokumen, Mas. Oh, Nah, ini bagusnya TikTok dokumen sih. apa itu? Jadi dokumen usaha mungkin ya. Oh, dokumen bisnisnya. maksudnya kayak CEO atau apa gitu? Ya, Oh, gitu-gitu. Oh, itu harus di-upload.
Ini ada sih di sini. Oh, harus verify ya, ya Verify. dokumennya. Coba Kita lihat kita ya lihat ya di uploadnya. Nah, ini udah ada nih corporate atau individual. Oh, dia verified KYC ya. Oh ya, jadi terus KTP. juga ada masukkan ID card ya, numbernya apa tuh? Account Jadi name-nya. jelas ya, jadi bukan apa namanya, kita bukan seller bodong lah istilahnya Nah, gitu betul. ya. Iya. Meminimalisir apa penipuan ya, Mas ya. Iya, oke. Nice Oke. banget. Nice. Terus apa lagi ya dari manage product? Habis kita udah masuk di sini. Di sini ada manage order. Nah, ini mungkin biar kita tahu nih. Ini manage order untuk siapa? Untuk kita juga kan? Ya, betul. Jadi ntar setiap user, setiap customer yang ngebeli melalui TikTok Shop Iya, ini kan ada kebaca ordernya, nih. Nah, kebaca semua status-statusnya kebaca semua. Baca statusnya apa aja? Jadi sini ada ada unpaid, unpaid, to ship, To ship, shipped, completed, completed cancel. sama cancel. Wah, keren. Oke. Nah, sini ada shipping nih. Nah, ini batch-nya nih. Nah, oh, ini Mas baru keluar. Oke. Oh, Nah, ini di sini baru ada menunya shipping ya, nih. terkait dengan shipping ya. Oke, mungkin di sini dia ada kerjasama sama provider ya TikTok Shop. Iya, kalau lihat baru dua sih, JNE dan JNT. JNT. Oke. Wah, keren. Itu keren-keren aja tadi. Bener-bener keren banget sih, Mas. Nah, di sini kita bisa ngelakuin campaign nih, Mas. Oke, campaign apa campaign. maksudnya campaignnya? Di sini ada live streaming campaign. Yang satu ada produk campaign. Coba kita bedah satu-satu nih. View. Oke. Sales promotions. Sebentar, campaign dulu. Coba kita lihat. Campaign apa sih? Ada produk campaign, iya kan? Ada live streaming campaign. Itu bedanya apa? Karena tiba-tiba ada dua available, di situ juga ada satu, iya kan? Ya. Itu maksudnya apa kita di produk campaign ini? Nah, kalau misalkan yang gue lihat nih Mas ya, tapi mungkin nanti kita bakal nge-review lebih dalam lagi, tapi untuk kali ini kelihatannya sih kalau ini dia bisa ini Mas ya, ngelepas untuk si orang itu ngeblas ke orang-orang biar jualan di profile kita kali ya, campaign. Oh gitu. Ya. Jadi orang nge-ads di kita gitu. Misalkan kita add produk nih, di add produk terus misalkan lu mau jualan barang gue nih Mas, nah itu bisa di add profile itu dengan gitu. campaign ini. Gua bakal Jadi kayak ini dong, reseller ya. betul. Oke. Wah, terus di sini juga ada sales promotions. Wah, ada fitur diskonnya juga nih Mas, harga coret nih, ada flash deal juga, ada kupon. Dan Harga coret. Harga produk coret diskon. apa? Jadi kayak biasanya kalau di e-commerce itu 10.000 dicoret jadi 9.000 gitu. Gua nggak biasa sih nyari harga coret soalnya sih. Alergi sama yang barang-barang murah ya Mas ya? Iya, suka gatel gitu kalau makainya gitu ya kan. Sultan Oh Cenere. iya. Ya gimana ya? Kebetulan aja kan gitu. Asik. Oke. Berarti ini nggak, kalau tipe-tipe ke Mas Madi ini nggak bakal dibeli ya kalau ada produk-produk. Enggak, gue lihat juga sih. Oke. Jangan kan beli, lihat aja enggak gitu. Jijik ya? Iya. Jijik. Nah, di sini juga ada fitur ini Mas, Strata Finance. Wah, withdrawal. Nah, untuk withdraw terus settle recordnya per tanggal berapa gitu-gitu ketahuan nih di sini. Terus keren lagi. Tapi ini emang bener-bener keren banget sih Mas. Bener-bener kayak e-commerce ya jadi ya. Keren ya teman-teman, ini keren kalau kalian memang bisa manfaatkan untuk meningkatkan sales dan promotion produk yang akan dijual gitu loh, iya kan? Tapi kalau ini nggak dimanfaatkan ya nggak keren juga sih kalau menurut gua gitu, iya kan? Betul. Karena ini benar-benar lengkap dan kita sendiri di sini memang baru bedah dan kita baru lihat memang fitur-fiturnya yang ternyata cukup menarik dan bisa digunakan ya gitu. Tuh. Udah sih Mas, paling itu sih. Ini ini belum nih, data Kompas. Nah, Ini di apa? sini Nyari arah utara, selatan atau gimana? Ini kayak arah penjualan dicondong kemana nih cocoknya? Arah penjualan. Jadi arah penjualan maksudnya itu nanti mapping. Ya, mapping betul. Nah, di sini di TikTok ini, di TikTok Shop khususnya, ini ketahuan nih Mas. Jadi revenue analytics ini ada juga nih.
Di sini ada revenue Bentar, total. gue menarik tuh tadi. Kalau yang masalah mapping tuh gue menarik kan, ya kan. Tadi yang data Kompas tuh. Iya, kita bisa tahu berarti apa aja apa pembeli kita di daerah mana aja atau gimana jadinya. Kalau untuk location Belum ada ya? coba kita cari Mas ya. Streaming product analysis kayaknya ini belum, kurang tahu ya. Kayaknya sih kalau location sih enggak sih, tapi kan kebanyakan adalah kayak di situ ada live stream ya. Ya. Jadi, Mungkin di sini lebih karena ke kan kita medianya online, ya. karena kita online, iya kan. betul. Beda dengan mungkin kayak e-commerce gitu loh. E-commerce kan mungkin dia mapping nih yang beli biasanya yang beli Jakarta ikan Selatan atau yang beli gitu ya. gitar di daerah mana aja. Tapi ini karena online kan bisa dari mana aja ini ya kan. Dari ini. Saya walaupun sama-sama online sih, iya kan. Mungkin ini lebih detail karena lebih bersifat privacy kan, karena terkait dengan ID profilnya TikTok kita sendiri kan gitu. Iya, oke. Betul banget. Nah, di sini ada ketahuan nih Mas. Jadi medianya tuh Tahu ada ngapain? ketahuan yang beli dari mana aja. Oh gitu, oke. Dari profil kita itu on media revenue sama affiliate revenue. Artinya apa tuh affiliate revenue? Affiliate tuh orang-orang yang ngejualin barang kita yang di add ke profil mereka buat jualin produk kita. Kayak gitu Mas. Kalau produk lo bagus kan? Ya. Kalau nggak bagus nggak ada juga yang mau kan affiliate? Nggak ada yang mau, Mas. Iya, Betul. oke. Balik Terus, lagi. yang tengah apa ya tadi itu? Yang tengah, oke. Nah, On kalau di sini media lebih ke revenue. ini sih. Yang di sini ya. Live streams ya? Live stream sama video. Ini video-video updatean yang biasa. Mungkin terus sama live stream. Kayak gitu. Oke. Udah sih Mas, sejauh ini itu aja. Ini tadi di atas tadi apa ya? Trend analysis atau apa ya? Tes. Mana teh? Data overview. Coba lihat data overview. Oke. Nah ini trendsnya ini apa nih? Oh, kita bisa trend, lihat ya, buyers, visitor, orders, betul. visitor. Di sini berarti kita bisa nge-track nih journey dari si customer sampai mana. Artinya journey-nya Cuma kayak ngelihat aja kah atau misalkan lihat terus masukin keranjang tapi nggak beli, itu kan lu kan biasanya kan. biasanya Iya masukin kan? banyak. Lu keranjang banyak banget gitu kan gitu loh. Ya, ketahuan Iya kan? deh. Iya kan. Ketahuan Itu kenapa di miskinnya. salah satu e-commerce kan maksimum 20. Gua nggak tahu kalau di sini gitu. maksimumnya berapa kan gitu kan. Biasanya gitu kan. Iya. Ketahuan deh. Iya. Ketahuan miskinnya saya. Nah, nah kalau di sini ketahuan nih Mas, misalkan order terus buyers tuh mungkin ini ya pembelinya, buyers tuh pembelinya. Nah jadi di sini kita bisa hitung tuh rata-rata buyers order berapa banyak gitu. Terus dari visitor ke pembeli atau ordernya conversion rate-nya berapa, di sini udah cukup Ya, oke banget sih data jadi yang disajiin. kelihatan ini dah persentasenya ya, antara orang cuma ngunjungin tapi misalkan yang visitorsnya 1000 ya, terus buyersnya cuma 1, artinya kita nggak menarik lah, either produknya nggak menarik atau kita iklannya atau ini juga nggak menarik ya kan, mungkin itu jadi bisa salah satu analisa yang kita bisa dapatkan dari sini ya. Oke. Mungkin bisa juga udah menarik ketika diklik, oh harganya kemahalan misalnya gitu, atau enggak foto-foto produknya kurang meyakinkan kayak gitu, bisa juga kan Mas. Tapi bisa juga yang banyak orang kayak lu ya kan. Nah, ngancurin Iya kan? data ya. Iya, ngancurin data, ya kan. Datanya jadi nggak valid ya, ya nggak guys, Nah, ya kan. berarti- Orang-orang yang cuman klik, masukin keranjang, tinggal, ya kan. Nah, Pembeli, penjualnya kan ngarep ya, kayak gue nih jual kan, anjing ini udah masuk keranjang, gitu kan. Tapi nggak dibeli-beli. PHP. Nah makanya untuk orang-orang kayak gua, kalian harus menggunakan fitur promotion. Oh, gitu. Nah makanya TikTok menyediakan ini gitu. Tapi ini semua free kan. Semua ini free Jangan kayaknya. sampai berbayar lagi ya, bisa. Sejauh ini boncos gua belum pernah denger ini sih untuk potongan fee atau apa gitu, gue belum Iya belum kan, tahu. ada kalau di setahu gua kalau di e-commerce kan kadang-kadang ada potongan, fee-nya betul. kan, kadang-kadang orang males fee-nya di salah satu e-commerce gede gitu kan, males lah kalau lewat situ, mendingan yang lain aja kan kayak gitu kan. Bisa dialih ke TikTok Shop ini mungkin, gitu. Terus ini kena pajak nggak? Kena pajak harus ditanyain ke Dirjen pajak. Nah, di Dirjen pajak betul. Tapi kayak sih ketahuan sih Mas, karena kan di sini harus link ke ini account bank. Oh, oke. Terus Nah, ini potongan praktis pajaknya di mana ya?
potongan pajaknya nanti mungkin PPN, hati-hati PPN. sekarang Oh udah iya, 11%, ya kan? Guys harus ingat nih udah 11% lah, hati-hati. tapi kalau gini kena nggak ya? Ya itu pertanyaan gue tadi, lo nanya lagi ke gua. Bener sih. Ya, bener Soalnya- sih gimana? Soalnya kan PPN itu dari ini kan, biasanya dari e-commerce katanya. Iya. Tapi kalau ini bukan e-commerce nih, jatuhnya sosial media. Iya, makanya gitu kan. Ini akan diincar juga sih ke depannya gitu. Coba mungkin Dirjen Pajak komen di bawah ya Iya. untuk menerangkan Mungkin bisa benar pajak atau enggak. bantu kita lah. Kita emang bukan ahli pajak gitu kan, tapi kita wajib pajak yang taat sih gitu kan. Betul. Benar tuh Mas. Ah iya. Lihat muka gue dong. Mau nggak? 1% adalah. Oke. Oke. Lanjut. Udah sih Mas, Udah semua? fitur-fiturnya itu aja sih. Oke. Fitur-fitur dari TikTok Shop dari segi sellernya. Ini kita tes dulu ya, semudah apa order dari TikTok Shop ini. Gila, belanja lu. Belanja dong Mas. Gila. Nggak usah tunggu-tunggu diskon-diskonan. Gila. Jangan kayak orang kaya lah ya. Biar gue nggak kelihatan susah amat nih. Iya. Kita beli nih. Oh iya, Beneran beli apa masuk keranjang doang nih? beneran beli Mas. Oh, oke. Oke, nih kita masuk. Hmm. Di ini sebagai contoh ya, karena gue mau beli Bardi juga nih. Jadi kita masuk profile Bardi, terus ada tanda keranjang nih Mas di profilnya di sini. Oh. Set, gampang banget kan? Wih, Tuh. banyak banget keranjang lu. Enggak ini Oh. jualannya Bardi. Oh, gitu. Oke. Bukan kart gue nih. Oh, gitu. Oke. Oke, kita pilih produknya. Apa produknya? Nah, ini nih. Wih, Kita gila. 12 watt kegedean. 9 watt aja. Nah, nih. Tekor ya listrik rumah ya? Iya, biar irit, Mas. Oke. Nah, di sini ada pilihannya nih. Ada send chat, mungkin nanya stok atau apa. Oke. Terus ada add to Nanya cart dulu. stok atau bisa dikirim hari ini nggak gitu ya? Nah, Biasanya kan betul. gitu kan dua pertanyaannya kan? Betul. Oke. Nah, ini kita langsung beli aja ya, Mas ya. Iya. Beli buy now. Klik. Oke. Nah, Ada order summary. oke, ini ada message mungkin kayak ada request-request tertentu gitu. Iya. Terus pembayaran nih, payment Ya hampir method. sama lah dengan e-commerce. Ya. Kasih note lah kalau di e-commerce kan gitu loh. Wah, dan ini juga bisa add debit card langsung. Wis, gila. Tapi bahaya men kalau debit card Ya, kan. takut kehack kan ntar ini. Iya. Tidak disarankan ya. Apalagi saldo lu banyak banget kan. gitu Nah, kan. makanya. Repot kan. Orang beli mobil dari sini kan pakai saldo lu kan. Iya. Makanya repot. Nol gue udah banyak banget ya. Ya, Tem. Oke. Nah, ini bisa pakai apa namanya? Apa sih ini? E-wallet kayak GoPay, Dana sama OVO, Oke. Shopee Pay, terus ada bank transfer lengkap sih. Oke. Indomaret sama Alfa. Mungkin Oke. kita tes, kita bayar di Alfa ya, Mas. Oke. Sip. Plus order. Kalau order sekarang udah masih buka kayak kira-kira? Alfanya. Waduh. Udah tutup, Mas. Bayar besok. Oh, oke. Oke. Nah, di sini baru keluar nih. Tuh, ada waktunya. Waktunya 24 jam kalau untuk pembayaran Oke. Indomaret. Udah deh. Tinggal di copy nanti dikasih ke kasirnya kali ya. Udah selesai. Oke, jangan lupa bayar lu 24 jam. Siap, Mas. Biasanya trik lu kan gitu. Biarin Lupa bayar. gitu, 24 jam lewat 1 jam gitu kan. Nggak mungkin juga 25 Biar jam kan. merchantnya seneng banyak orderan dulu kan. Oke. Nah, ini besok pagi langsung. Oke, Beli, itu beli. sesimpel Tenang itu aja. ya. Ya. Guys, sesimpel itu loh Simpel kita banget juga. ini, Mas. Kalau ini kalau kita sebagai buyers ya, Ya. gitu. Ini oke sih. Hmm. Oke juga, Mas. Tuh. Oke, dia kasih semua sama lah ya, kasih Ya. quick summary dan semacamnya ya. Udah. Oke. Oke. Ini sangat-sangat benar-benar simpel banget. Jadi bermanfaat banget. Jadi Ya. gimana nih saran lu buat teman-teman yang lagi jalanin bisnis nih dengan ini ya TikTok Shop Kalau ini. menurut gue sih ini salah satu socio commerce yang paling powerful ya menurut gue. Terus, gila. Dibandingin yang udah pernah gue jalanin tuh di IG Shop. Soalnya kalau IG Shop tuh kita harus punya lapak di marketplace, dan setahu gue itu udah mau di take out tuh waktu itu gue terakhir ngobrol sama orang Facebooknya. Malah sekarang harus ngebikin website.
Iya guys, ini disclaimer, ini pendapat ya dari pengalaman kita Ya, sendiri ya. Jadi bukan berarti menjustifikasi bahwa di luar dari TikTok Shop ini lebih, Lebih buruk jelek gitu atau ya. lebih buruk tuh enggak. Ini jadi berdasarkan dari pengalaman Adi sendiri gitu loh. Iya. Terus apa lagi? Nah, kalau menurut gue ini sangat cocok banget buat UMKM, apalagi kan UMKM kan biasanya bakal kerepotan tuh karena mungkin timnya nggak begitu besar gitu. Kalau misalkan dia harus nge-maintain marketplace, terus nge-maintain sosial media gitu, itu bakal ngebagi fokus banget kan dengan tim yang ada gitu. Malah bahkan kalau UMKM diri dia sendiri gitu. Nah, kalau dengan ada TikTok Shop ini bakal ngebantu banget sih. Jadi dia cuma fokus untuk bikin konten yang menarik di sosial media dia, dan dia bisa selling juga di situ. Jadi orang tinggal ngeklik produknya langsung beli deh. Oh, Jadi mengurangi user inilah ribet untuk cari-cari beli di mana lagi, udah tinggal lihat kontennya udah oke, diklik, dikeranjangin deh, gajian baru beli. nggak yakin gua kalau lu sih. Plus tunggu tanggal-tanggal cantik biasa ada diskon. Oh gitu. Tapi kalau lu akan pakai nggak kira-kira? Lu udah punya pengalaman tadi yang tidak begitu bagus dengan sosial commerce sebelumnya. Kira-kira lu akan pakai nggak nih TikTok Shop ini? Kalau TikTok Shop ini jujur aja gue bakal make sih kalau misalkan gue jualan. Berarti kalau di ini di Bantu kontennya harus ada musik-musiknya gitu ya? Oh iya. Wih, Teng 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 teng. mungkin musiknya harus yang pas dia biar barang laku gitu loh. Bener, Lebih menarik gitu kan. Prediksi gue sih ini bakal bener-bener apa ya, punya prospek banget sih ke depannya. Punya prospek ya. Banget. Karena pengguna TikTok di Indonesia kan Wah, udah gila-gilaan banget kan. gitu loh, ya Terus kan? habis itu cara mereka menyebarkan kontennya juga sangat fair banget gitu. Followers nggak mempengaruhi followers, jadi tinggal bikin konten yang bener-bener menarik aja, nggak usah mempedulikan followers banget gitu. Karena konten mereka bisa disebar lah istilah gitu. Oke, good lah. Gitu. Mungkin bisa kalian gunakan ya guys. Ini sebelum terlambat ya, kayaknya untuk ya meningkatkan salesnya juga bagus, juga untuk menambah relasi. Karena kita juga bisa menempatkan ads terkait dengan produk kita di beberapa mungkin yang marketplace yang sudah lebih duluan ya terkenal lah dibanding produk kita gitu. Oke. Betul banget. Oke. Closingnya, Mas Made. Lu. Oke. Terima kasih semuanya udah menonton Digital Cuan. Ciao.